Matius 8 ayat 8 sampai dengan 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku aku berkata kerjakan, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan kalau saudara baca secara keutuhan dari kisah ini adalah di mana Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang hamba dari perwira Kapernaum. Nah, singkat cerita, perwira di Kapernaum ini mempunyai kebutuhan, mempunyai persoalan di mana dia mempunyai seorang hamba, hambanya itu sedang sakit. Dan sakit lumpuh sangat menderita. Setelah perwira ini mendengar kabar tentang Yesus dan kuasanya, imannya bertumbuh, dia mencari Tuhan Yesus. Dan setelah dia bercerita tentang keberadaan hambanya yang sedang sakit, Tuhan Yesus merespon akan datang untuk menyembuhkan. Tetapi perwira ini menjawab apa, saudara? Pada waktu Tuhan Yesus berjanji mau datang ke rumah perwira ini katakan, "Tidak perlu Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku, sebab tidak layak aku menerima engkau Tuhan. Cukup engkau berkata sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit lumpuh itu akan sembuh. Sebab aku ini, sekalipun aku perwira, aku sebagai seorang bawahan, dan di bawahku aku juga mempunyai seorang prajurit. Dan kalau aku berkata kepada seorang prajuritku pergi, ia akan pergi. Dan kalau aku berkata kepada prajuritku datang, maka dia akan datang. Dan kalau aku berkata kepada prajuritku kerjakanlah, maka dia akan mengerjakannya." Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan perwira ini, Alkitab berkata, heranlah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid, belum pernah aku jumpai ada orang di Israel mempunyai iman yang besar seperti perwira di Kapernaum ini. Jadi yang artinya begini, dari kisah ini kita itu diingatkan, asal kita itu bertumbuh. Bertumbuh apanya, saudara? Pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh karakter kita, bertumbuh pengetahuan wawasan kita. Setelah kita terima Yesus, kita mengalami pertumbuhan, baik secara pengetahuan, baik secara hikmat, baik secara pengenalan, baik karakter kita. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau bertumbuh, maka persoalanmu akan terselesaikan. Jadi ibarat sebuah pohon ya ditindih batu. Nah, bagaimana caranya supaya pohon ini tidak tertindih batu? Ada orang yang datang untuk mengangkat batu tersebut, betul nggak? Dan kalau ya batu ini tidak diangkat, tanaman ini bisa bertumbuh. Asal apa? Asal tanaman ini hidup, dia harus disiram, dia harus dipupuk. Maka batu sebesar apapun yang menindih pohon ini pasti akan tergulingkan. Betul enggak? Nah, sama di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam hidup ini kita masing-masing mempunyai ya persoalan, mempunyai permasalahan. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah mempunyai persoalan tapi Tuhan tidak tolong, bagaimana? Saudara dan saya harus bertumbuh. Ya. Jadi kalau kita bertumbuh, maka persoalan pasti akan terselesaikan. Demikian pula berbicara tentang perwira di Kapernaum ini, dia ini tadi setelah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, dia percaya, imannya bertumbuh. Ya, pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan persoalannya dan Tuhan Yesus berjanji akan datang ke rumah.
Tetapi perwira ini bilang, "Tidak perlu Tuhan. Hanya sepatah kata saja, aku percaya. Hambaku yang sakit lumpuh, kalau engkau berucap, pasti dia akan sembuh." Wah, bukti bahwa perwira ini mengalami pertumbuhan. Jadi itu sebabnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bertumbuh. Terutama harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu penting. Ya, melalui apa? Keintiman. Saudara dan saya harus belajar hidup intim dengan Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus rajin untuk memuji Tuhan. Untuk hal-hal yang rohani jangan diabaikan. Nah, itu penting sekali. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, saudara. Sebab Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya akan mengajar kamu dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, jadi itu penting. Saya percaya dengan keintiman kita, dengan kesungguhan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita bertumbuh. Iman kita bertumbuh, pengetahuan wawasan kita bertumbuh, pengenalan kita akan bertumbuh. Nah, itu yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bertumbuh, Alkitab katakan kita akan dicampakkan, kita akan dihukum. Alkitab berkata, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi yang artinya yang dimaksud ayat tersebut, bila mana ada orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak bertumbuh, maka dia pasti akan mendapat hukuman kekal. Tuhan Yesus memberkati.